Adakah di antara kita yang mengeluhkan tentang pasangan hidup yang kurang ideal? Suamiku kurang begini, atau istriku tuh nggak nyenengin, suamiku nggak bisa jadikan contoh, istriku nggak solihah, padahal sudah menjadi rumah tangga. Tentu kita punya prinsip, setiap rumah tangga itu pasti punya masalah. Lalu kemudian bagaimana menghadapi hal itu? Simak kisah ini sampai selesai, insya Allah manfaat. Kita akan kisahkan tentang orang-orang solih solihah tempo dulu. Kenapa? Karena orang-orang di generasi-generasi pertama adalah generasi-generasi terbaik, yang dengan itu kita bisa meneladaninya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hukiya anna mara'atan kana laha zaujun munafikun. Dikisahkan di kitab ini ada seorang wanita yang mempunyai suami yang munafik, yang fasik, ahli maksiat dan sebagainya. Namun uniknya, sang istri tetap menjadi istri yang salihah. Sang istri tetap menjadi istri yang taat kepada suami. Ini contoh. Kalau netizen bagaimana? Kalau netizen saat ada postingan, jadilah seorang istri yang taat, maka kolom komentar di bawah sudah langsung gembruduk. Lihat-lihat dulu suaminya seperti apa. Bukan begitu. Kita akan gunakan petunjuk Islam untuk membawa keluarga kita mau kemana. Saya lanjutkan kisahnya. Istri tersebut adalah istri yang terus solihah. Walaupun suaminya munafik, walaupun suaminya fasik, walaupun suaminya tidak bisa dijadikan contoh. Lalu apa yang dilakukan oleh seorang istri itu? Tetap terus taat kepada suami asal tidak diperintahkan untuk melakukan maksiat. Bagaimana gambarannya? Ini. Istri itu wa kanat taqul ala kulli syai'in min qaulin aw fi'lin bismillah. Si istri itu tiap kali melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, maka tak lepas beliau selalu membaca bismillahirrahmanirrahim fi dzahir wa fil batin. Artinya dengan penuh keimanan istri tersebut mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Sampai suaminya itu gerah. Sampai suaminya itu menjadi geram. Dikit-dikit bismillah, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit bismillah, dikit-dikit Allah. Maka sang suami memiliki rencana. Apa rencananya? Dia memiliki rencana yang picik. Istri kemudian dikasih oleh sang suami yang munafik itu uang. Dimasukkan ke dalam surah wadah. Kalau sekarang ya dompet. Masukkan ke dompet. Kemudian bilang sama si istri, ihfadhiha, kau jaga nih dompet. Masukkan ke dalam wadah uang, lemari uang, apa namanya, brankas. Uang masuk ke dompet, dompetnya masuk ke brankas. Kemudian di tengah malam, wa akhadha surrata wa akhadha ma fiha wa ramaha fi bi'ri fi darihi. Malam-malam tanpa sepengetahuan sang istri, itu suami ngambil dompet beserta isinya, kemudian dilempar di sumur rumahnya. Singkat cerita, pagi-pagi sang istri itu kemudian ditanya oleh si suami, mana uang yang semalam aku titipkan kepadamu? Masya Allah. Singkat cerita, kemudian si istri pun mendekat menuju brankas, membuka itu pintu brankas dengan membaca sebagaimana biasa, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Fa'amarallahu ta'ala Jibrila ayyanzila sari'an. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil itu dompet yang sudah dibuang di sumur semalam dengan sangat cepat. Kemudian wa yu'idu surrata ila makaniha. Dompet itu dimasukkan ke tempat semula, yakni di brankas, dengan sangat super cepat, sehingga pas istri itu membuka, dompetnya sudah ada. Subhanallah. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah ini adalah
seorang istri yang tetap punya komitmen harus solihah walaupun suaminya tidak soleh, maka yang beloni, yang membela siapa? Allah. Yang membela siapa? Malaikat Jibril. Ya, luar biasa kan? Kita tahu, apalagi di dunia, wong di akhirat saja, Masya Allah luar biasa kan janji Rasulullah SAW. Idza salatil mar'atu khamsaha, mana ada seorang wanita itu dia sholat 5 waktu. Seorang istri sholat 5 waktunya bagus. Shamat syahraha, puasa Ramadannya pun oke. Wa hafidhat farjaha, dia menjaga kehormatan. Sebenarnya 3 perkara ini adalah umum, tidak harus seorang istri, seorang gadis, seorang pria pun wajib menjalankan. Berarti yang paling inti yang nomor 4. Wa ta'at zaujaha, dan taat sama suami, solihah sama suami, baik sama suami, maka bukan dakhalatil jannah, tapi udkhulil jannata bi ayyi abwabin syi'ti. Wanita solihah, masuklah ke surga manapun yang kamu kehendaki pintunya. Keren kan? Masya Allah. Oleh karena itu, kalau mau menjadi seorang istri yang solihah, sudah solihah saja, lillahi ta'ala. Karena kalau lillahi ta'ala, ya Allah yang bela, ya malaikat Jibril yang bela. Sebab kalau menjadi solihah hanya karena si suami, begitu suaminya tidak soleh, solihahnya seorang istri pasti mudar. Kenapa? Karena tidak lillahi ta'ala. Kemudian apa yang terjadi? Fata'ajjaba zawjuha, suaminya itu kagum, wataba ilallahi ta'ala, dan suami itu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias berkah kesolihahan seorang istri, suami justru taubat. Ini kisah orang-orang zaman dahulu yang bisa kita jadikan teladan. Di kisah yang lain, justru yang tidak solihah itu adalah si istri. Ya, suaminya soleh, dia sabar, tetap terus bermuasyarah dengan istri yang tidak solihah itu, sampai kemudian lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan bukakan hati itu seorang istri menjadi solihah. Artinya apa? Pesan pada hari ini, kita ini disuruh tetap istiqomah. Sebagai seorang suami, jadilah suami yang baik walaupun istrinya belum ideal. Nanti satu ketika Allah yang akan menghembuskan hidayah untuk sang istri. Atau saudari sebagai seorang istri yang punya suami belum baik, tetaplah solihah. Kelak nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghembuskan hidayah petunjuk untuk suami panjenengan yang belum soleh. Artinya apa? Kesolihan atau kesolihahan seorang suami atau seorang istri tidak tergantung oleh manusia, ia tergantung lillahi ta'ala. Bayangkan, kalau seorang istri mau jadi solihah itu tergantung suaminya. Misalkan dia bilang begini, saya solihah bisa aja, tapi suami saya yo harus nyontoni dulu. Nah, saya tanya, kira-kira suami jenengan bagaimana? Suami saya itu bejat. Kalau saya tanya lagi, bejat mana sama Fir'aun? Ya jelas bejat Fir'aun. Itu saja istrinya bisa solihah. Asalillahi ta'ala. Ada lagi di kasus tempat yang lain lagi. Saya itu sebenarnya soleh itu bisa saja, tapi istri saya ini loh nggak bisa dipimpin, nggak solihah sama sekali. Kemudian saya tanya, nggak solihahnya istri panjenengan itu kalau sama istrinya Nabi Lot misalkan, atau Nabi Nuh misalkan, bagaimana? Istrinya Nabi Lot ngeri loh, tapi ternyata Nabi Lot tetap soleh. Apa kemudian pada saat istrinya Nabi Lot itu tidak solihah, dia mengatakan, wah saya mau saja jadi Nabi ya Allah, tapi karena istri saya tidak solihah, saya pensiun jadi Nabi. Apa terus gitu? Kan ya enggak. Kalau mau soleh, soleh saja. Kalau mau solihah, solihah saja. Justru dengan kesolihan diri, maka pasangan ini nanti Allah yang akan merubahnya. Setiap orang yang lillahi ta'ala, maka Allah yang membela. Demikian, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.